Dalam sejarah sebuah negara, ada beberapa kasus yang menjadi semacam luka abadi, sebuah kenangan pahit yang tak pernah benar-benar hilang. Nah, ini adalah salah satunya. Kisah tentang 5 orang anak, sebuah janji sederhana untuk pulang ke rumah, dan keheningan misterius yang membentang selama 30 tahun. Semua ini berawal pada tanggal 26 Maret 1991. Itu adalah hari libur nasional di Korea Selatan. 5 sahabat, seperti anak-anak lainnya, melangkah keluar rumah untuk petualangan kecil. Mereka bilang akan segera kembali. Tapi janji sederhana itu tidak pernah ditepati. Dan dari sanalah salah satu misteri paling tragis di negara itu dimulai. Oke, mari kita coba kembali ke hari itu. Hari yang tadinya dimulai dengan tawa dan keceriaan anak-anak, tanpa ada satu orang pun yang menyangka kengerian apa yang sebenarnya sedang menanti mereka di depan mata. Mereka ini bukan cuma sekedar nama dalam sebuah berkas kasus ya. Mereka adalah anak-anak dengan wajah, tawa, dan impian mereka masing-masing. Ada Chewol-won yang paling tua, umurnya 13 tahun, dan Jong-sik yang paling kecil, baru 9 tahun. 5 sekawan dari sekolah dasar yang sama, selalu bareng-bareng, dan pada akhirnya tak terpisahkan dalam takdir mereka. Rencana mereka hari itu sebetulnya sangat sederhana dan polos. Gunung Waryong itu ibaratnya halaman belakang rumah mereka, tempat yang mereka kenal betul. Mencari telur salamander itu semacam ritual musim semi yang biasa mereka lakukan. Jadi, ya, nggak ada alasan bagi siapapun untuk khawatir. Mereka kan cuma anak-anak yang lagi asyik bermain. Kalau kita coba runut, kita bisa merangkai jejak-jejak terakhir mereka. Pagi itu, ada janji untuk pulang cepat. Tapi, sekitar jam 11.30, muncul satu kesaksian kunci. Ada 2 jeritan yang terdengar dari arah gunung. Mereka masih terlihat sampai sekitar jam 2 siang. Tapi, setelah itu, mereka lenyap begitu saja. Malam pun tiba dan kelima anak itu nggak kunjung pulang. Kepanikan langsung menyebar. Dan inilah awal dari penantian yang luar biasa menyiksa selama 11 tahun, sekaligus menjadi pencarian terbesar dalam sejarah Korea. 300.000. Coba bayangkan angka itu. Itulah jumlah polisi dan personil militer yang sampai dikerahkan oleh Presiden Roh Tae-woo saat itu untuk mencari mereka. Skalanya benar-benar masif. Bisa dibilang seluruh negara menahan napas, berharap kelima anak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Upaya pencarian ini lebih dari sekedar operasi polisi biasa. Ini sudah menjadi sebuah gerakan nasional. Bayangkan, para ayah yang putus asa. Mereka sampai meninggalkan pekerjaan, mengendarai truk dari kota ke kota, menempelkan poster wajah anak-anak mereka dimanapun mereka bisa. Harapan jadi satu-satunya bahan bakar mereka selama 11 tahun yang panjang itu. Tapi harapan itu akhirnya pupus. Tepatnya pada suatu hari di musim gugur, 11 tahun kemudian. Pencarian memang telah berakhir, tapi sebuah babak baru yang jauh lebih kelam dari misteri ini ternyata baru saja dimulai. Dan secara kebetulan yang ironis, seorang warga lokal yang sedang mencari biji pohon ek justru menemukan apa yang telah dilewatkan oleh ratusan ribu orang pencari. Di lereng Gunung Waryong, tersembunyi dari pandangan, di sanalah terletak jawaban yang selama ini dicari, tulang belulang kelima anak laki-laki itu. Awalnya, polisi dengan cepat menyimpulkan penyebab kematiannya. Kata mereka, anak-anak itu tersesat, suhu udara turun drastis, dan mereka meninggal karena hipotermia. Sebuah kecelakaan yang tragis. Kedengarannya, ya cukup masuk akal kan? Tapi bagi keluarga, penjelasan ini terasa janggal sejak awal. Dan ternyata, firasat para keluarga itu terbukti benar. Ketika para ahli forensik mulai bekerja, narasi resmi yang sudah dibangun polisi mulai runtuh dan digantikan oleh sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Jadi, di satu sisi kita punya teori polisi tentang kecelakaan, tapi di sisi lain ada bukti bisu dari tulang belulang itu sendiri. 3 dari 5 tengkorak menunjukkan kerusakan parah, bekas pukulan benda tumpul. Bahkan satu anak ditemukan dengan patah tulang di lengan. Ini adalah tanda klasik dari upaya menangkis serangan. Jelas, ini bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan. Salah satu ayah korban, Park Geon-seo, mengungkapkan perasaannya. Beliau berkata, "Saya hancur oleh duka yang baru, tapi lega rasanya melihat argumen absurd polisi terbantahkan. Ada kesedihan yang baru, tapi di saat yang sama, ada kelegaan karena kebenaran yang mereka yakini akhirnya terbukti." Nah, dengan fakta bahwa ini adalah pembunuhan, pertanyaannya langsung berubah. Bukan lagi di mana mereka, tapi menjadi siapa yang melakukan ini dan kenapa. Penyelidikan pun memasuki fase baru yang penuh dengan spekulasi dan berbagai macam teori. Beberapa teori utama pun muncul.
Pertama, kemungkinan ini kecelakaan militer. Kenapa? Karena jasad mereka ditemukan dekat lapangan tembak, dan ada selongsong peluru di sana. Mungkinkah ada sesuatu yang coba ditutup-tutupi? Kedua, teori psikopat tunggal yang menyerang secara acak. Dan ketiga, ada juga teori tentang remaja nakal, meskipun teori ini akhirnya menemui jalan buntu. Setiap teori punya petunjuknya masing-masing, tapi tidak ada satupun yang bisa menyatukan semua kepingan teka-teki ini. Tapi kasus ini lebih dari sekedar sebuah misteri pembunuhan yang belum terpecahkan. Tragedi anak-anak katak ini telah mengubah lanskap hukum dan sosial di Korea Selatan untuk selamanya. Inilah warisan paling nyata dari kasus ini. Coba bayangkan, pada tahun 2006 kasus ini secara hukum ditutup karena daluarsa. Kemarahan publik atas hal ini begitu besar, sehingga pada tahun 2015 undang-undang di Korea Selatan diubah. Sekarang, kasus pembunuhan tidak lagi punya tanggal kedaluarsa. Dan perubahan besar ini secara langsung disebabkan oleh pengorbanan anak-anak ini. Sayangnya, keadilan hukum tidak selalu berarti kebenaran akan terungkap. Bagi para keluarga, waktu terus berjalan tanpa ampun. 3 dari 5 ayah yang berjuang tanpa lelah itu telah meninggal dunia, membawa duka mereka ke liang lahat tanpa pernah tahu siapa yang telah merenggut nyawa anak mereka. Penyelidikan mungkin masih terbuka secara resmi, tapi tanpa bukti baru, kasus ini tetap membeku dalam waktu. Dan pada akhirnya, inilah pertanyaan yang tersisa. Berkat mereka, sistem hukum telah berevolusi untuk memastikan kejahatan keji seperti ini tidak akan pernah dilupakan oleh waktu. Tapi untuk Woo Cheol-wan, Jo Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chan-in, dan Kim Jong-sik, akankah kebenaran untuk mereka pernah ditemukan? Ataukah keheningan gunung itu akan selamanya menyimpan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari musim semi yang nahas itu?